Estenan Putri, salah satu mahasiswa program studi pendidikan sosiologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Pembuatan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester KKL dengan topik perubahan dalam bidang sosial dan ekonomi sebelum dan saat terjadi pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan adanya wabah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang bermula dari kota Wuhan, China, menyebar ke seluruh dunia yang menimbulkan penyakit coronavirus disease 2019. Menanggapi adanya virus ini, World Health Organization atau WHO menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020. Di Indonesia, dalam konferensi pers pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan bahwa terdapat 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona setelah kontak dengan warga Jepang. Keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat. Setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan, 2 orang yang melakukan kontak dengan warga Jepang dinyatakan positif corona. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia ini bermula dari pesta dansa di Klub Paloma dan Amigos, Jakarta. Peserta yang hadir tidak hanya warga negara Indonesia, melainkan multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Dapat dilihat, jika seseorang terjangkit penyakit virus corona, memiliki beberapa gejala seperti batuk, flu, demam, sesak napas, indera penciuman, dan indera perasa hilang. Namun, terdapat sebagian orang yang tidak mengalami gejala-gejala tersebut meskipun positif corona. Penyebaran atau penularan virus ini melalui droplet dan menyebar melalui hidung, kontak fisik, atau mulut. Wabah pandemi memberikan dampak ke segala bidang, salah satunya bidang sosial ekonomi. Pada sosial di masyarakat terjadi culture shock, kesenjangan sosial dan perubahan yang secara mendadak mengakibatkan masyarakat merasa kebingungan. Sedangkan pada bidang ekonomi sendiri terjadi penurunan pertambahan ekonomi di Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan baku industri, penurunan ekspor perdagangan, pasokan bahan baku impor yang terhambat, penurunan pendapatan, daya beli masyarakat menurun karena adanya sistem pembatasan. Untuk mengetahui sosioekonomi sebelum dan sesudah pandemi, terdapat informan yang ingin berbagi kisahnya. Berikut ini merupakan salah satu wawancara yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesang Estenan Putri. Kali ini saya bertemu dengan seorang informan yang merupakan salah satu pedagang sembako. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Surtiati. Saya pedagang sembako sudah sejak 12 tahun yang lalu. Ada keperluan apa, Mbak? Saya ingin bertanya, adanya pandemi ini apakah berpengaruh terhadap usaha dagang yang telah dijalankan? Ya, ada sekali, Mbak. Kayaknya itu pembelinya kurang. Ya, saya maklum ya, setelah adanya virus corona ini kan jalan-jalan aja sepi, pembeli kurang, terus terasa sekali rasanya pendapatan saya tidak seperti waktu belum pandemi. Setelah pandemi ini pokoknya merasa tajam. Oh, jadi gitu. Terus bagaimana dengan pendapatan yang dihasilkan sebelum dan sesudah pandemi ini? Ya, itu tadi ada perbedaannya. Waktu sebelum pandemi itu rame pembelinya. Tapi setelah adanya pandemi, pembelinya kurang sekali, Mbak. Sekarang banyak yang pada beli di warung, pada beli online, karena tidak boleh berkerumun itu tadi, Mbak. Adanya PPKM tadi. Maksudnya itu di warung lain gitu ya, Bu? Iya. Oh, Apa ya tidak juga. Memang pokoknya peminat pembelinya turun drastis. Begitu, Mbak. baik. Terus untuk pertanyaan terakhir,
Bagaimana cara Ibu mensiasati penjualan di masa pandemi saat ini? Oh itu, jadi saya memanfaatkan lahan pekarangan rumah saya, Mbak. Saya tidak cuma mengandalkan jualan warung saja. Saya juga menanam sayur-sayuran, cabai, tomat. Sekarang saya menanam cabai itu untuk mengantisipasi pengeluaran saya, jadi saya bisa mendapatkan hasil lain dari warung saya ini. Saya punya tanaman pepaya yang bisa saya jual setiap 3 hari sekali. Begitu Mbak, kalau saya Mbak. Itu biasanya dijual di mana ya Bu? Di pasar dekat-dekat sini saja Mbak. Oh, Ada pasar ya, jadi ekonomi saya bisa tertolong juga. Waktu pandemi ini tidak terlalu merosot lah. Pokoknya saya masih bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa makan tiap harinya. oh begitu. Iya. Terima kasih atas informasinya Bu. Ya. Semoga penjualannya tetap berjalan seperti semula sebelum pandemi. Amin, amin. Dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Itulah salah satu kisah dari pedagang sembako Ibu Surti. Dapat disimpulkan bahwa pandemi memberikan dampak yang kurang baik dalam usaha dagangnya karena mengakibatkan pendapatan yang berkurang. Semoga pandemi saat ini cepat selesai dan masyarakat dapat beraktivitas seperti dahulu kala. Saya Gesang Mujanti Asnan Putri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.